Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sallallahu alaihi wa sallam amri wa khulul qadam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat Islam tentunya yang harus kita jaga dengan ilmu didapatkan dengan bermajlis ilmu, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Satu hadis, dua hadis, lama-lama kitabnya habis. Maka kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Thaharah. Kita sampai di sifat mandi janabahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadahu. Beliau ketika memulai mandi janabah, beliau memulainya dengan, di sini dikatakan fayaghsilu yadahu, mencuci tangan, dicuci dulu tangannya, karena orang yang janabah itu mayoritasnya itu bermula dari tangan. Summa yufrigu biyaminihi ala simalihi fayaghsilu farjahu, lalu menyiram tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi kalau seandainya keram, tangan kanannya itu di basuh dengan baru tangan kiri. Kemudian dikatakan lagi di sini fayaghsilu farjahu. Kemudian ketika sudah, maka beliau mencuci kemaluannya. Jadi tangan dulu, terus kemaluan. Summa yatawaddau, summa ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar. Kemudian beliau wudu, cuci tangan, cuci kemaluan, terus wudu. Nah, setelah wudu, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar, beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Berarti nama gerujukan, terus sambil di sela-sela di apa istilahnya, maksud Jawa tangannya dilebokkan rambut gitu, apa maksud Jawa. Nah, kemudian summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin. Kemudian beliau menyiram kepalanya 3 kali. Nah, kepalanya 1, 2, 3. Summa afadhu ala sa'iri jasadi, lalu menyiram atau mengucurkan air kepada seluruh badannya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian yang terakhir kaki. Nanti ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang wudu yang pertama tadi sama kayak wudu kita sholat, tapi nggak sampai atau nggak pakai mencuci kaki, karena kaki nanti yang terakhir. Jadi urutannya cuci tangan, cuci kemaluan, terus wudu, terus menyela-nyela rambut disiram 3 kali, kemudian siram semua badannya kiri kanan, kemudian terakhir cuci kaki. Ini pun dengan ngeresake urut sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Tapi walaupun begitu, itu ketika dengan sudah rujukan gitu aja, namanya hadis orang nih kok dengan niat untuk mandi janabah itu sudah sah. Baik, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu min hadis Maimunah, dan ada hadis dari Maimunah. Summa afrogo ala farjihi fa ghasalahu bisimali summa daraba bihal ard. Lalu beliau sesuai menuangkan air pada kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kiri, lalu beliau menggosokkan tangannya pada tangan. Di sini 129 sahih. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala, etikanya terkait dengan kemaluan. Kemarin sudah kita bahas juga. Jadi kalau kencing, nah, dipegangnya dengan tangan kiri, termasuk ketika mandi dicucinya juga dengan tangan kiri. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, famasahaha binturab, lalu dia mengusapkannya dengan tanah. Wa fil akhir, dan pada bagian akhir, summa ataituhu bil minadil faraddahu, kemudian aku berikan handuk tapi beliau menolak. Wa ja'ala yanfudul ma' biyadihi, lalu saya memberi dan
dan di dalamnya ada lafaz dan beliau mengibaskan air dengan tangannya. Jadi dalam hal ini ya, hadis berikutnya 1130 ini bahasanya Nabi SAW apa ya? Karena Arab itu kan panas, maka Nabi itu dalam hal ini dalam hadis ini ya, itu bukan persoalan anduan. Jadi kalau ada anduan ya tidak apa-apa. Ya. Jadi ketika dengan wudu tidak usah diandui atau dengan mandi mau kondisi panas tidak usah anduan tidak apa-apa. Terus menghandui itu bukan bagian dari tertib mandi, artinya mandi tetap sah. Kemudian 131 wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, qultu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sa'ra ra'si. Ya Rasul, saya itu wanita dengan rambut yang sangat lebat. Afa'an quduhu li ghuslil janabah. Apakah saya harus menguraikannya ketika mandi janabah? Maksudnya rambutnya panjang terus digelung, apa terus harus dibuka gitu. Wa fi riwayatin fal haidah, dan di dalam satu riwayat yaitu ketika mandi haid mandi janabah juga. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, la innama yakfihi ay antahsa ala ra'sihi salasa hasayatin. Tidak usah, tapi cukup bagimu untuk menumpahkan penyiraman air di atas kepalamu 3 kali siraman. Jadi umpama rambutnya panjang itu digelung boleh terus disiram dari atasnya 3 kali. Itu nek mau seperti itu boleh, tapi nek mau dibuka ramasan dari ujung sampai ujung ya tidak apa-apa juga. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, dalam syariat itu ada kemudahan selain ada kebaikan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ukhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Terus ya mas-mas yang mimpi basah mandi dulu, jangan terus tangi turun mimpi basah terus nyandak Al-Quran tahfidz sih di masjid, tidak boleh. Ya, ibu-ibu juga demikian, ketika haid maka tidak boleh duduk berlama-lama di masjid untuk majelis ilmu. Artinya kalau datang pas hari Ahad atau hari Nopo ya di luar, jangan masuk ke dalam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa anha radhiyallahu anha dan darinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya pernah mandi, yaitu saya dan Rasul dalam satu bejana. Kemudian tahtalifu aidina fi, tangan kami saling rebutan bergantian. Minal janabah, dan pada waktu itu kami itu kan mandinya mandi besar. Nah, jadi ini dalil bahwasanya seorang suami sama seorang istri kalau mau mandi bareng boleh, dengan catatan pasangannya yang besar. Nah, terus Pak Budi sama Bu Budi, ya. Bu, dusi aku boleh Pak Budi, tidak apa-apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda Nabi sallallahu, inna tahta kulli sakratin janabatan. Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada janabah, faksilu sya'rah wa angkul bashar. Oleh karena itu cukuplah setiap helai rambut itu dan bersihkanlah kulitnya. Maksudnya kalau dengan keramasan ini bukan menyela-nyela sampai ke kulit kepala. Sebenarnya itu hikmahnya itu ada. Ketombe itu namanya niku. Mula nek jabatan pondok dulu, yang saya tahu tuh orang nek rambutnya panjang ketombean, mungkin nek dihukum gundul niku terus resik. Sing saya tahu gitu. Belum lama, sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu saya lihat ada video biksu wes gundul biksu niku, mas orang jadi tipis-tipis niku soalnya dia ingin terus dikelopok atau bini kayak karpet. Jadi nopo ternyata yang selama ini saya pahami itu nggak benar. Bahwasanya walaupun rambutnya pendek, kalau pas mandi nggak digosok-gosok niku yo tetap ketombean. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat hikmahnya aja bahwa
Nabi menyebutkan dimasukkan jari ke kepala, kulit kepala, dan kemudian menghilangkan najis dari janabah. Maka di sini disebutkan ya agar kulitnya juga bersih. Kemudian 136 langsung. Bab tayamum 136. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, sudah nanti bab. Ada yang mau nanya enggak Mas soal mandi besar? Mas-mas ini masih muda ini. Enggak ada. Yang lainnya tak kasih hadiah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birra'ti masirata sahar. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakutan musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi ya, Nabi itu ketika membawa pasukannya perang keluar dari Madinah, kalau musuh itu sudah dengar 1 bulan perjalanan itu Madinah sampai ke Masjidil Aqsa lebih. Nah itu beliau musuh-musuhnya itu ketakutan duluan, jadi belum datang udah ketakutan duluan. Soalnya apa? Soalnya pasukan kaum muslimin itu pasukan yang tidak sedang nyari hidup tapi nyarinya mati. Beda sama pasukan kafir. Pasukan orang kafir itu yang dicari hidup bukan mati. Makanya slogannya orang yang berjihad di jalan Allah itu iskariman au mujahidin. Nah akhirnya aku harus hidup ya hidup mulia di atas Islam, tapi nek mati ya matinya harus mati syahid. Makanya orang-orang yang imannya gak benar itu kalau dengar pasukan Muhammad SAW sudah keluar dari kandangnya, sudah takut, sudah getar. Nusirtu birro bi masirata saharin 1. Kemudian wajul ilat li al ardo masajidan wa tahur, dan dijadikan buatku yang namanya bumi itu sebagai masjid, tempat sholat. Nah, agama dulu betul, agama dulu itu untuk ibadah harus masuk ke kuil-kuilnya masing-masing. Nah, kalau agama Islam, paribasane misalnya dengan naik gunung, terus masuk adan, gitu kan. Maka jangan ada usah geger nyari masjid. Udah, selama dengan melihat ada tanah yang bisa buat sujud dan dengan yakin tidak ada najis di situ, dengan sholat di situ menghadap kiblat boleh. Makanya pulau kadang salut sama ibu-ibu sing tampil dan sambil itu. Wah, dia biasanya kan pas musim tanam dia dapat borongan tanam berapa banyak petak sawah gitu tau. Nah dari mulai subuh itu terus sampai akhir zuhur. Nah mereka leren wudu, terus dengan mukenanya yang seadanya mereka sholat dan pinggir-pinggir sawah. Ini jamaah ibu-ibu. Terus bareng itu makan siang bareng, terus nyemplung oleh sawah. Wah sip itu ibu-ibu yang hebat. Maka Bapak Ibu dan Allah seperti itu sah ya. Jangan sampai dicandai sholat oleh sawah. Dalilin gitu. Waktu ukuran dan tanah itu suci. Makanya kalau dengan melihat tanah kok tidak ada najisnya, maka hukumnya kembali pada hukum asalnya suci. Tapi nek jelas-jelas lemah itu enten kotoran orang, nah itu najis dari tanah. Dibersihkan kotorannya, dibuang, jangan ambil air, jangan guyur. Kemudian fa ayyuma rajulin adraktu as-shalah falyusolli, dan siapapun yang mendapatkan waktu sholat pada saat itu hendaklah sholat. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dalil tegas bahwasanya jangan bisa sholat dimanapun. Makanya jangan naik misalnya negara kafir, negara yang nyata-nyata bukan negara Islam. Saya dulu pernah ke Jepang itu, wah udah masjid ngomel dia. Jumatan itu ada masjid susah. Adanya itu mahasiswa-mahasiswa yang Muslim itu mereka nyewa perpustakaan, terus alasannya di pertemuan mahasiswa, pertemuan apa ya istilahnya, pertemuan daerah tertentu. Nah terus mungkin di singgir-singgir ini sholat itu minggu. Nah terus kemudian juga sholat di stasiun itu Jepang itu, dan tak juga jamnya supaya sholat terus nanti nomor itu jaket topat saja sholat udah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah,
bahwasanya Nabi SAW mengatakan inni bari'un mimman asaba bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara orang-orang musyrik itu kan sebabnya itu. Dengan tinggal di tempat-tempat yang seperti itu, dengan akan mendapatkan kesusahan dalam mengamalkan syariat. Makanya dengan tinggal di Indonesia itu paling aman, paling nyaman insya Allah. Di antara negara-negara yang lain. Kemudian dengan tinggal di perikapan, kabar kebaikan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadis Hudzaifah inda Muslim, dari hadis Hudzaifah dari riwayat Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam tajidil ma. Dan termasuk keutamaan itu adalah dijadikan tanah itu suci untuk mensucikan kalau kamu tidak dapat air. Berarti bisa dipakai buat tayammum. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, wa ju'ilat turab li tahuran, dan dijadikan tanah itu suci bagiku. Nah, Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, fa'asaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, Nabi mengutus aku dalam suatu keperluan, fa'aznabtu, kemudian aku junub, falam ajidil ma, dan aku enggak dapat air, fatamarrohtu, dan aku berguling-guling di pasir. Jadi dia guling-guling kayak kucing itu. Karena belum tahu ilmu nih, tayammum itu seperti apa. Makanya dulu waktu calon presiden Sinten gitu, ini kok yang pejabat pengen calon presiden, intane gawe iklan ke TV, dia lagi numpak kereta entah kemana saya nggak tahu. Kereta itu kan saat ini ada musola yang kecil itu. Nah, payah sholat, nah, dia tayammum itu, tayammumnya persis kayak wudhu nih kok. Sak sikil-sikilnya itu. Nah, maka ini terjadi sama Ammar bin Yasir, tidak paham, belum paham, beliau guling-guling di pasir, fisoid. Kama tamazzahu al-dabbah, sebagaimana berguling-gulingnya binatang melata. Binatang melata ya sisok kucing, sisok kadal, sisok nopo. Sumpah ada itu Nabi SAW, kemudian aku mendatangi Nabi SAW pada kartu dari kalau kemudian aku ceritakan ya Rasul, dengan orang ingin pulau atau sekolah dalam itu junub. Nah, akhirnya pulau guling-guling tentara. Fakola, kata Nabi SAW, inna makana yakfika antakula biyadika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu kayak gini loh. Summa doroba biyadaihi al-ard dorbatan wahidan. Nabi tangannya dipukulkan ke tanah sekali. Tangan pastikan yang ada kebunnya itu sekali. Kemudian summa masaha ashimal alal yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan satu, dia kelewatan motornya. Dorbatan sekali, betul tidak hilang. Nah, diusapkan tangan kiri pada tangan kanan. Dari situ usapkan tangan sejadi, tapi sini usap kiri. Nah, kemudian wadohiro kafaihi wawajhu. Kemudian setelahnya diusapkan ke kiri, baru langsung ke muka. Lalu bagian belakang kedua telapaknya serta wajah. Dan terus saya mungkin satu kali di tangan satu, dengan putar set, terus sisanya muka. Pun itu tahu, ini pun sah dengan orang umpamanya dan junub dengan sudah bersuci dengan cara memang nggak ada air, ning celananya yang kena najis itu, kena air sperma itu, nah itu ganti celana, dibersihkan kemaluannya. Nah, kalau memang benar nggak ada air loh, nah presiden gopo masih nggak mau ngambil tisu di hansal di nopong. Nah baru kemudian satu, dua, terus buka. Bapak-bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffayhil ard wa nafakha fiha. Kemudian beliau menepuk tanah dengan kedua tangannya. Nah, di sini riwayat ini muncul, nah yang tadi enggak ada meniup, yang di sini ada meniup. Wa nafakha fiha, kemudian ditiup. Nah, mungkin yang pertama tadi debu
Famasaha biha wajhahu wa kafaihi. Nah, hadis ini menunjukkan wajhahu dulu, wajahnya dulu, baru telapaknya. Nah, yang tadi telapaknya baru wajahnya. Sehingga di sini berarti ada khilafiyah. Khilafiyah yang berdasarkan dalil itu boleh. Beda dengan dalil angsal. Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar angsal. Dua-duanya ada dalil, tapi yang dipengke tidak boleh karena tidak ada dalil. Maka dalil yang pertama tadi riwayat Al-Bukhari, dalil yang kedua 140 juga riwayat Al-Bukhari. Sama-sama Al-Bukhari, satunya tangan dulu muka, yang kedua muka terus tangan. Yang satu nggak pakai video, yang kedua pakai video. Nah, saya melihat wallahu alam mungkin video karena pas di vlog itu bentuknya kokean. Nah, mungkin Pak Budi bentuknya kokean ada kira ukuran. Maka didelok nek kira-kira kok kandel dan musik-musik itu gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya, anak-anak bentuk sisanya ukur piye Mas? Saya enggak tahu jawabannya. Nomornya ukurnya dosen, yang motor orang perih, saya tidak tahu. Nah itu jadi pertanyaan dengan nanti tak cari dia tahu. Itu aja nggak boleh kayak gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 141. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, at-tayammumu darbatani. Bahwasanya bertayamum itu dua tepukan. Tepukannya dua kali, satu terus dua. Nah, di sini dikatakan darbatun lil wajhi, satu untuk muka, pluk muka. Kemudian wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Kemudian satu lagi yang kedua, niku untuk tangan, di sini sebutnya sampai siku. Tapi bagaimana yang saya pernah bilang, istimewanya kitab ini niku semua hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif didengkek mriki. Biar apa? Biar orang yang merasa benar dengan pilihannya, biar tahu hadis mungkin statusnya apa. Nah, yang barusan ini satu muka, satu tangan sampai sini, nah, dua kali tangannya bahkan sampai sini. Di sini hadisnya adalah dhaif. Nah, karena hadisnya dhaif berarti pilihannya ya cuma satu muka kemudian langsung tangan, atau satu tangan terus muka, oke? Terus monggo dengan pilih yang sahih saja. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah qalam yang berkata, qala Rasulullah SAW, as-sahidu wudu'ul mu'min. Tanah itu bisa menjadi sarana wudunya orang yang beriman, orang Islam. Wa illam yajidil ma asra sinin, bahkan kalau tidak dapat air selama 10 tahun. Jadi nek dengan misal boten nemu banyu 10 tahun tidak dapat air 10 tahun dengan tayamum terus bendino angsal. Nah, mungkin berarti oh ya ngombe. Maksudnya ngene Pak. Niki air minum. Ketika jumlah air minum itu terbatas, bahkan dengan untuk air minum aja dengan beli kan enten tempat-tempat tertentu tuku nganggo galon nganggo jerigen. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dengan gunakan air minum ini buat wudu. Karena apa? Kondisi jenengan darurat, jenengan gunakan air minum buat minum aja. Nah, tapi nek misal ada air asin, misal air laut, nah itu yang digunakan buat wudu. Air ini buat minum. Tapi nek duwene iki dienggo minum, misal dengan apa niku dados musafir di padang pasir, terus dienggo wudu, nah ya wis, bareng minum apa? Minum pasir mati lah gitu. Makanya tidak bisa ya. Jadi kita harus tahu mana yang lebih urgent dari yang penting. Wudu penting, tapi menjaga keberlangsungan nyawa itu lebih penting. Terus air yang memang ada buat minum, jangan buat wudu. Misal kalian yang muda-muda ini naik gunung gitu kan nggak mungkin kamu bawa bekal toren warna oranye itu kan nggak mungkin dong. Nah, bawa kan mesti aqua 1,5 liter atau 2 liter itu dong. Nah, terus kamu mikirnya di atas bisa wudu, nggak dapat air, ya jangan buat wudu itu sih
buat minum itu, ya kamu tayamum aja, tidak apa-apa. Bapak rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala 20 tahun ya. Faidah wajah dalam mak falyantakilah wal yumissu basyaratahu. Dan apabila mendapatkan air maka bertakwalah kepada Allah dan sentuhlah air sampai ke kulitnya. Jadi kalau memang ada air ya langsung pakai air. Nah, Bapak rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua lagi disebutkan Nabi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri qala beliau berkata kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis shalah wa laysa ma'ahum ma fatayammama sa'idan thayyiban fa shallaya summa wajadal ma' fil waqt. Bahasanya ada dua orang yang mengadakan perjalanan lalu tiba waktu sholat. Nah, sedangkan mereka berdua tidak punya air, maka dua-duanya berwudu dengan debu yang bersih lalu sholat. Nah kemudian ketika mereka selesai sholat, nah, mereka mendapatkan air ketika mereka masih sholat, maka salah satu dari mereka mengulangi sholatnya setelah berwudu, sedangkan yang lain tidak. Nah, terus misalnya habis sholat melatih rampung, terus kok enak sih banyu gitu kan. Nah disitulah kemudian yang satunya membatalkan. Nah, summa ata ya Rasulullah SAW, kemudian mereka mendatangi Nabi SAW, pada korodalika lahu. Kemudian mereka bercerita tentang kisah mereka tadi itu. Faqala lil ladzina lam yu'id, dan beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, jadi sholat pakai tayamum senajan ketemu air. Asabta as-sunnah, kamu sudah menjalankan sunnah Nabi, yaitu sholat pakai tayamum karena tidak dapat air. Kemudian kepada yang membatalkan dan wudu, wa ajza'atta sholatuka, bahwasanya sholatmu sudah cukup bagimu, maksudnya kowe enggak salah gitu kan. Wa qala lil akhar, dan kemudian berkata kepada yang lain, lakal ajru marratain, karena kamu tadi sudah sholat pakai tayamum dan ulangi lagi pakai wudu, maka kamu dapat pahala 2 kali. Jadi Nabi itu menghargai atau tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum mardu aw ala safarin, ketika kamu dalam perjalanan atau sedang sakit, qala, maka Ibnu Abbas berkata, idza kana rajulu al jirahatu fi sabilillah wal uruhu fayujnibu, pada waktu itu ada laki-laki yang terluka dan dia sakit lalu kemudian junub dan takut mati jika dia mandi, maka hendaklah bertayamum. Nah, jadi tayamum juga bisa karena sebab sakit, jadi bukan cuma karena nggak ada air, bisa sebab sakit, bisa sebab safar,